usaha dan keunggulan pariwisata di sekitar dalam kota. Pak Niko, karena ini ujian, kami tanyakan dulu apakah Bapak dalam keadaan sehat. Siap, Bro. Ujian. Siap, Bro. Ya, jadi ujian kami buka, Bapak ini pakai ujian. Jadi Bapak akan tanyain berbagai hal tentang penguasaan metodologi penelitian, penguasaan materi mengenai objek penelitian, penelitian Bapak, kemampuan penalaran Bapak, dan kemampuan sistematisasi tentang pengurusan hasil penelitian. Ya, baik ya. Agar ujian bisa berlangsung lancar, 15 menit Bapak paparkan masing dan Bapak saya tahu Bapak itu banyak, tapi 20 menit sama. Jadi 15 sampai 20 menit. Nanti saya kan langsung kalau lebih dari 20 menit. Siap. Izin, Bang. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Rita F. Darimunte, SE, MSc sebagai promotor saya. Yang kedua, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Yeni Absa, SE, MSc sebagai kopromotor saya. Yang ketiga, yang saya hormati Ibu Dr. Baby Karina F. Sembiring, SENM sebagai kopromotor kedua saya. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Endang Sulistiarini, SEMSc sebagai penguji internal saya. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Elizabeth Syahan, SEMEC sebagai penguji internal saya. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhtosib Arif, SE, MM, CPN sebagai promotor, sebagai penguji eksternal saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan penelitian saya, disertasi penelitian saya tentang anteseden kinerja bisnis homestay melalui kompetensi wirausaha dan keunggulan kompetitif berkelanjutan pada desa wisata di Danau Toba. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi Indonesia. Sumber daya manusia di sektor pariwisata merupakan kekuatan dalam kegiatan bisnis yang meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata telah menjadi industri penyumbang devisa negara terbesar kedua untuk Indonesia setelah CPO. Hingga Juli 2024, devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 7,46 miliar US dollar atau setara dengan 113,69 triliun. Indonesia memiliki berbagai jenis pariwisata yang menarik, yaitu wisata budaya, sosial, dan alam yang terus dikembangkan. Yang menjadi gambaran dalam penelitian saya itu adalah Danau Toba menjadi prioritas keberlanjutan pariwisata. Di sini bisa kita lihat adanya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum. Ini kita buktikan dengan adanya salah satu yaitu pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar luar, fasilitas kesehatan, bertambahnya armada kapal laut, bertambahnya bandara udara dan pelabuhan penyeberangan. Dari pembangunan dari Danau Toba menjadi prioritas keberlanjutan pariwisata, muncullah yang namanya destinasi baru. Salah satu destinasi baru yang saya teliti adalah tentang desa wisata. Desa wisata ini terdiri dari desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, dan desa wisata maju. Kemudian dengan adanya desa wisata ini, saya mengambil judul penelitian saya tentang anteseden kinerja bisnis. Salah satu bisnis yang saya teliti adalah tentang homestay. Jadi di homestay ini ada terdiri dari 3, yaitu homestay milik pribadi, homestay bantuan dari pemerintah atau disebut dengan sabunta, baru homestay yang dikelola dari dana desa. Selanjutnya dengan melihat anteseden kinerja bisnis ini, maka ada nanti gambaran implikasi dari hasil penelitian saya, yaitu itu adalah salah satunya adalah kebijakan dan memberdayakan masyarakat lokal. Salah satunya adalah untuk masyarakat lokal adalah mendapatkan penghasilan baru, yang kedua menghormati hak-hak masyarakat dan adat, yang ketiga menjaga dan melindungi ekosistem. Kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024. Di sini bisa kita lihat kebangkitan itu terlihat dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebelum tahun 2023 kita menghadapi masalah
di mana masalah itu masalah internasional, yaitu masalah COVID. Selanjutnya, penghambat dan pendorong pertumbuhan pariwisata. Di sini saya peneliti membuat yang menjadi penghambat utama itu adalah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sebesar 79,49%. Kemudian perubahan perilaku wisatawan, ketidakstabilan geopolitik, dan penurunan daya beli. Baru selanjutnya yang menjadi pendorong pertumbuhan pariwisata di Danau Toba salah satunya adalah pengembangan destinasi berkualitas, peran teknologi digital, dan peningkatan pendapatan wisatawan dan perluasan infrastruktur. Danau Toba menjadi destinasi prioritas nasional. Perkembangan industri pariwisata di sekitar Danau Toba menjadi salah satu pilar pembangunan yang diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti yang saya gambarkan pada gambar alur penelitian saya. Program ekoturism dan desa wisata di sekitar Danau Toba sudah mulai dikembangkan. Kebangkitan, percepatan, dan pemantapan kawasan Danau Toba menjadi destinasi nasional terus dilakukan dengan konsisten. Proyeksi pertumbuhan wisatawan Danau Toba. Dilihat, bisa kita lihat dari gambar bahwa perkembangan jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan luar negeri semakin bertambah. Hal ini juga kita lihat untuk perkiraan 2020 sampai 2025 bahwa jumlah wisatawan akan semakin bertambah. Peluang dan tantangan pariwisata Danau Toba. Untuk peluang internasional, peringkat daya saing naik berada di Asia Pasifik, tumbuh cepat dekat dengan pasar berkembang. Baik, Prof. Izin, Prof. Saya lanjut lagi, Prof. Karakteristik responden. Di sini dari jumlah responden yang saya teliti yang paling banyak itu adalah di umur 30 sampai 45 tahun. Kemudian dari jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki atau pria. Untuk pengalaman usaha, di sini pemilik bisnis pengalaman usahanya antara 5 sampai 10 tahun. Untuk tingkat pendidikan yang paling tinggi itu adalah SMA atau sederajat, yaitu sampai 45%. Untuk motivasi mendirikan homestay, di sini yang paling banyak adalah karena peluang ekonomi, artinya menambah penghasilan di luar dari penghasilan utama. Untuk jawaban responden, nilai rata-rata tertinggi jawaban responden untuk orientasi perusahaan sampai dengan rata-rata 4,15 sangat baik, yaitu jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat antusiasme tinggi terhadap inovasi dan pengambilan risiko. Untuk kapasitas pemasaran desa wisata yang paling tinggi dengan kategori sangat baik adalah kemampuan desa wisata dalam mempromosikan destinasi dianggap sangat efektif. Untuk kompetensi wirausaha, jawaban responden mengatakan yang sangat baik adalah pengelola homestay dinilai memiliki keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang kuat. Baru selanjutnya, keunggulan kompetitif berkelanjutan. Di sini nilainya adalah 3,95 sangat baik. Faktor-faktor unik yang sulit ditiru, kompetitor dianggap memiliki posisi yang kuat. Baru selanjutnya adalah nilai budaya sebesar 3,80 adalah kategori baik. Integrasi budaya lokal seperti sapaan, horas, dan desain rumah ada dihargai tinggi. Untuk kinerja bisnis sangat baik. Indikator keberhasilan seperti pendapatan dan kepuasan pelanggan menunjukkan performa optimal. Untuk pengaruh langsung bisa kita lihat bahwa orientasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai statistik itu adalah 3,360 di atas tabel ada 1,96 dengan signifikan adalah 0,00. Jadi di sini orientasi berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi usaha, keunggulan kompetitif berkelanjutan, dan kinerja bisnis homestay.
Untuk variabel kapasitas pemasaran desa wisata, bahwa bisa kita lihat bahwa kapasitas pemasaran desa wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi usaha dan kinerja bisnis homestay. Sedangkan kapasitas pemasaran desa wisata tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif berkelanjutan. Baru selanjutnya kompetensi usaha. Di sini bisa kita lihat bahwa potensi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan berkelanjutan dan kinerja bisnis homestay. Kemudian untuk keunggulan kompetitif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis homestay. Jadi secara pengaruh langsung hanya satu hipotesis yang ditolak, yaitu kapasitas pemasaran desa wisata tidak berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk pengaruh tidak langsung, yaitu dengan variabel intervening yang pertama adalah kompetensi usaha, bahwa kompetensi usaha dapat memediasi pengaruh orientasi perusahaan dan kapasitas pemasaran desa wisata terhadap kinerja bisnis. Baru selanjutnya kompetensi usaha juga memediasi pengaruh orientasi perusahaan terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk intervening kedua, yaitu peran mediasi keunggulan kompetitif. Di sini keunggulan kompetitif berkelanjutan dapat memediasi pengaruh orientasi perusahaan terhadap kinerja bisnis homestay. Namun keunggulan kompetitif berkelanjutan tidak dapat memediasi pengaruh kapasitas pemasaran desa wisata terhadap kinerja bisnis homestay. Hasil moderator untuk nilai budaya dalam penelitian ini. Untuk nilai budaya sebagai variabel moderator bisa kita lihat penelitian ini merupakan peran krusial nilai budaya sebagai moderator dalam meningkatkan kinerja bisnis homestay di kawasan Danau Toba. Hasil menunjukkan bahwa nilai budaya tidak hanya berpengaruh langsung, tetapi juga memperkuat hubungan strategis antara kapasitas pemasaran dan kinerja bisnis. Sedangkan nilai budaya tidak dapat memperkuat pengaruh orientasi perusahaan terhadap kinerja bisnis. Artinya nilai budaya tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa orientasi perusahaan, kapasitas pemasaran desa wisata, kompetensi wirausaha, keunggulan kompetitif berkelanjutan, dan nilai budaya masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis homestay. Orientasi perusahaan, kapasitas pemasaran, dan kompetensi usaha juga terbukti meningkatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Selanjutnya untuk kompetensi usaha dan keunggulan kompetitif berkelanjutan efektif memediasi pengaruh orientasi perusahaan terhadap kinerja bisnis. Baru yang nomor 3 adalah kompetensi usaha mampu memediasi pengaruh kapasitas pemasaran terhadap kinerja bisnis. Yang kelima adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan tidak dapat memediasi pengaruh kapasitas pemasaran terhadap kinerja bisnis. Yang terakhir adalah nilai budaya sebagai variabel moderator terbukti memperkuat pengaruh orientasi perusahaan terhadap kinerja bisnis, namun tidak dapat memperkuat pengaruh kapasitas pemasaran terhadap kinerja bisnis tersebut. Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah bagi pemilik homestay terbuka terhadap inovasi seperti menggabungkan desain tradisional seperti contoh atap bolon dengan fasilitas modern. Yang kedua, aktif menggunakan media sosial, Instagram, dan TikTok, dan platform pemesanan global. Selanjutnya, membangun mentalitas optimis dan berkolaborasi dengan tokoh adat untuk menjamin keamanan pengunjung. Implikasi dalam penelitian ini secara teoritis, implikasi penelitian ini adalah memperkaya literatur manajemen pariwisata dengan mengintegrasikan teori resort-based view dalam konteks homestay. Implikasi penelitian ini secara praktis memberikan panduan strategis bagi pemilik usaha untuk memaparkan nilai budaya Batak sebagai identitas unik guna mencapai keunggulan kompetitif. Untuk kebijakan, salah satu implikasinya adalah mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah bagi tokoh adat menjadi penggerak aktif untuk memastikan perusahaan tetap berbasis pada akar budaya lokal. Yang kedua, bagi pemerintah, daerah, dan destinasi pariwisata, dinas pariwisata adalah menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau dan mempermudah izin bisnis yang ramah lingkungan. Baru memfasilitasi pelatihan manajerial. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, menambah variabel bebas lain dan menggunakan metode baru yang relevan dengan kebutuhan dalam kegiatan bisnis. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, Prof. Arif. Halo, Prof. Arif. Kami persilakan Prof untuk menguji Prof. Terima kasih, Prof, Bapak Ibu semuanya, Bu Endang, Pak Kaprodi dan Bapak Ibu promotor dan tim menguji yang lainnya. Mas Riko, Bang Riko ya Kak di sana. Mas tuh di Jawa. Kalau Mas harganya lagi tinggi, jadi Iya. Ini Jadi- Mas Batak ini. Mas lagi tinggi Ibu-ibu harganya. Ini Pak Riko, ini Bang Riko. Pak Riko, Ya, Bu. ya selamat sudah sampai pada tertutup. Berarti Terima kasih, tinggal satu langkah ya. Mau tanya nih Pak Riko, ininya apa Pak? Apa aktivitasnya, kerjanya di? Sebagai dosen di Universitas Katolik Santo Thomas, Prof. Oh, Santoto dosen. Nah, pertanyaannya beda kalau dosen ya. Oke. Pak Riko, Ya, Prof. penelitian Anda menarik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun demikian, saya ingin bertanya beberapa hal. Ya, Jawab pendek-pendek aja ya Pak, karena dosen ya. Coba secara ini sistematis gitu, concise. Saya penasaran ini. Theoretical gap-nya gitu, secara concise theoretical gap-nya itu seperti apa Pak? Nggak usah lihat di disertasi udah ngelotok. Lihat saya aja. Siap, Prof. Theoretical gap-nya itu yang sangat spesifik, tapi Anda harus concise ya, sistematis. Ayo, karena ini dosen saya. Siap, Prof. Di sini saya mengawali dari penelitian saya dengan mengambil satu green theory yang sesuai dengan judul yang saya teliti, yaitu RBV, Prof. Result Based View. Dari Result Based View ini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu atau jurnal yang berhubungan dengan Result Based View ini, baru saya kaitkan nanti dengan mengambil suatu novelty dengan melihat research gap antara penelitian, contoh penelitian Amrullah sama penelitian penelitian Susanti. Di sini saya mengambil ada variabel Amrullah yang namanya kapasitas desa wisata dan Pak Riko, coba ini buat ini nggak buat yang seperti gap kontroversi and inkonsistensi matrik gitu secara pendek ada nggak di ini? Saya lihat di disertasi kok mungkin belum ya. Jadi ada teori ini nanti yang gitu maksud saya ya. Ini karena apalagi dosen ya itu kan sangat penting untuk theoretical gap-nya itu dibuat ya beberapa teori sudah ada apa belum yang kuat-kuat gitu. Nah sudah pada posisi seperti apa penelitian yang sebelumnya. Nah, Anda itu masuk di bagian Anda positioning Anda kan S3 jadi kira-kira itu dijelaskan dengan yang tajam gitu ya di disertasi. Nah, baik, Prof. itu saran sekaligus saya langsung menukik ke belakang karena dosen itu biasanya adalah theoretical contribution-nya. Nah, tadi saya pas presentasi theoretical contribution-nya coba Pak ngomong aja pendek. Tadi saya tanya gap-nya apa, theoretical contribution-nya apa. Ini sangat penting nanti ya. Ayo Pak, theoretical contribution-nya. Theoretical. Apa Pak? Salah satunya, Prof, mengembangkan variabel dan variabel ini menjadi suatu keterbaruan dan variabel yang nantinya yang diteliti ini menjadi suatu kebijakan, Prof. Nah itu yang tadi perlu karena ini dosen, kalau ini scholar gitu ya, beda dengan praktisi-praktisi, Anda harus memilih positioningnya ya nanti ditambahkan. Jadi gini, ada gap seperti apa, kemudian masuk theoretical contribution-nya, Anda itu masuk di sana menghantam, menambah, mengurangi, menyalahkan, atau mengembangkan, itu harus sangat ini Pak, sangat detail nanti ya di ininya. Meskipun ada, cuman tadi sangat simpel gitu ya Pak ya. Itu kenapa saya tadi nanya kerjanya di mana? Karena ini salah satunya itu untuk seorang PhD ya dokter
Itu salah satunya adalah itu yang sangat penting. Ya, bukan hanya bahwa ini menginikan baru, mengembangkan variabel, nggak itu. Tapi benar-benar tadi gapnya kelihatan seperti apa, contribution ada, itu sangat kelihatan. Itu paling tidak, kalau dosen begini, setengah halaman atau satu halaman, tapi sangat kuat, Pak. Jadi bukan hanya mengembangkan teori TPB gitu loh, Pak. Ya, tadi saya lihat masih bisa diperdalam. Baik, Prof. Kemudian kesimpulan, coba nomor satu apa Pak? Kesimpulannya. Di sini Prof, sesuai hipotesis saya, kesimpulan yang pertama variabel saya yaitu orientasi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja bisnis secara langsung, Prof. Yang kedua, kapasitas pemasaran desa wisata. Ada cukup satu aja ya. Nah itu nanti setelah tadi selesai jangan nanya bahwa terdapat pengaruh antara ini terhadap ini. Itu kan selesai nanti ya Pak. Itu harus ada setelah ada isu seperti justifikasi. Nah gara-gara itu gitu ya. Apa maknanya Pak? Tadi jadi kalau misalnya ini marketing ya, Pak. Ini Eh, konsentrasinya apa? Siap, Prof. Makna MSDM dan kewirausahaan, Prof. MSDM dan kewirausahaan. MSDM, Prof. Manajemen MSDM, oke. Nah, MSDM berarti kan tadi, Pak. Misalnya, apa namanya, kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Nah, gitu. Tapi Anda ngomongnya hanya bahwa kepemimpinan dapat mengaruhi signifikan dan berpengaruh pada kinerja perusahaan, misalnya gitu ya. Atau Siap. human capital. Tapi hanya begitu, titik. Kan nggak cukup, Kak, untuk selevel kita. Ini, Gitu ya, Prof. Pak. Nanti berarti Saya akan, harus, gimana, Pak? ini, Prof. Saya akan tambahkan nanti, Prof. Ya, nanti pas terbuka supaya lebih lengkap. Baik, Prof. Ya, Pak ya. Masuk application tadi, ya kalau ada ini loh, Pak. Saya itu selalu kalau ini nguji S3 itu, saya berharap gini, teman-teman S3 itu, meskipun sedikit gitu, ada diupayakan itu ada sedikit usaha untuk bagaimana sih solusi yang nyata gitu, meskipun S3, jadi adalah setidaknya yang managerial implication itu sampai pada tahapan cari pemecahan masalah gitu loh, Pak. Itu apa yang Anda ini kan? Tadi kok saya lihat belum ada. Itu loh caranya Riko, Dokter Riko, Ya, Prof. untuk berusaha ada solusi untuk mencari masalah, tapi lebih detail lah gitu. Ini tadi menurut saya kok bisa masih bisa dikembangkan. Tadi Eh, coba bahasanya apa tadi Pak Riko? Izin, Prof. Saya Bisa tadi saya sudah dengar kan. jelaskan sedikit, Prof. Tapi normatif ya Pak. Izin, Prof. Coba kalau saya nanya salah satu aja managerial implication atau eh, institution implication, apa Pak contohnya? Implikasi dari penelitian ini kan, Prof. Yang pertama, salah satunya adalah menciptakan suatu inovasi yang belum pernah di dalam suatu daerah tersebut seperti kegiatan bisnis, Prof. Jadi penelitian saya ini saya ambil desa wisata karena kita lihat bahwa Danau Toba ini adalah diprioritaskan sebagai pariwisata keberlanjutan. Jadi dengan adanya pariwisata keberlanjutan muncul yang namanya suatu destinasi-destinasi baru. Sebelumnya belum ada yang namanya desa-desa wisata di sekitar Danau Toba. Jadi bisnis itu masih berpola kepada kalau kita sebagai tamu kita berkunjung ke misalkan kalau menginap masih ke hotel gitu, Pak. Sekarang Kalau cukup. Dan soalnya ini kan masih banyak yang lain. Kalau misalnya saya sebagai bupati, saya sebagai kepala dinas itu belum tahu maksudnya Pak Riko. Sehingga manajemen implication itu ditambah kayak sedikit yang mendekati plan of action gitu. Jadi misalnya apa yang harus
kaitkan dengan variabel-variabel tadi yang kuat, yang lemah dan lain sebagainya. Ya Pak, apa yang harus dilakukan? Seperti apa? Agak lebih membumi gitu loh Pak. Ada ya membumi, tahu Pak. Kemudian Betul. itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Terus urgensinya dari variabel-variabel yang ada itu, yang paling urgent kira-kira yang mana? Terus PIC-nya kira-kira siapa? Ada sedikit gitulah, meskipun nggak seperti yang pembahasan plan of action yang detail, tapi saya berharap ada begitu sehingga kecuali ini adalah untuk di perpustakaan dan kemudian untuk tulis jurnal, tapi untuk pemerintah daerah, untuk kabupaten itu benar-benar tahu kalau hanya normatif, nanti misalnya kurang gitu. Siap nggak Pak? Siap, Prof. Biar lebih membumi ya Pak. Ya kadang-kadang kita baca begitu, ini nanti diserahkan dinas apa bupati nggak? Yang paling Atau utama dinas pariwisata, Prof. Di sekitar kota. nah ya kan dinas pariwisata biar agak lebih detail lah ngerti gitu loh Pak istilahnya. Jangan waduh ini kalau biasanya suka bercanda ini. Kalau tulisan disertasi ini normatif. Saya berusaha sih supaya agak lebih membumi gitu loh Pak ya. Ya, Prof. Terakhir, Salah satu izin, Prof. Salah satunya seperti dalam membangun homestay ini ada dana desa yang sudah diperuntukkan, Prof. nah kayak gitu kan Pak. Berarti itu apa tadi kaitannya perlunya dana desa. Kapan harus diberikan? Itu namanya time-nya. Siapa PIC-nya? Ada gitu sedikit aja Pak yang seperti itu dikasih matrik keren banget Pak. Jadi begitu dikasih bukan orang nggak capek membaca di kadang-kadang kan pejabat daerah malah membaca di stasinya begitu Anda kasih manajer implikasinya itu yang mudah hanya 2-3 halaman dipresentasikan itu lebih jelas itu aja yang biasanya mereka pengen apa namanya pengen baca gitu loh ya Pak ya. Ya, Prof. Ibu Ketua apakah masih ada waktu? Masih Prof, masih bisa. Masih bisa kan Prof? Oke, tadi menarik ya Pak responden tadi ya. Nah, responden ya. Nah, Anda deskriptifnya tadi yang paling rendah apa Pak variabelnya? Untuk karakteristik terus responden, Prof, yang paling tinggi kalau dari segi pendidikan SMA, Prof. Bukan. Yang persepsi terhadap Jawaban masing-masing responden, Prof. variabel. Jawaban responden. Tadi ada satu yang paling rendah apa Pak? Yang untuk nilai budaya di sini, Prof. Oke, nilai 3,86. budaya ya. Integritas budaya lokal seperti sapaan oras dan desain rumah adat dihargai tinggi. Oke, Ini belum, Prof. oke. Pak itu Anda saya lihat di disertasinya itu kan menarik ya. Tapi Anda tidak secara spesifik itu dimainkan ya untuk memperkuat yang tadi pembahasan. Ya, Prof. Tahu ya Pak? Nah, itu harus di ini kan di apa namanya untuk memperkuat tadi yang tidak berpengaruh untuk pembahasan yang tidak ada teorinya secara kuat itu nanti menurut saya menarik. Anda sudah kasih 3,86 seingat saya tadi ya. Ya 3,86 itu Anda anggap merah gitu ya Pak ya. Nah, Ya, Prof. itu juga masukkan di tadi saran dan managerial implication gitu ya Pak ya. Gitu. Terus kemudian saya mau nanya Pak, Ya, Prof. kalau saya memilih Anda, ini masih ada satu dua variabel yang masih penting sekali, sangat penting, tapi Anda misalnya, menurut saya belum dimasukkan di variabel ini untuk penelitian berikutnya apa tawaran Anda? Dua variabel. Izin, Prof. Salah satu variabel yang menarik itu adalah dukungan pemerintah, Prof. Belum terlihat secara langsung, Prof. Teman support. Support, ya, Prof. Terus satu lagi, Yang satu lagi, Prof, kalau dilihat dari fenomena, kalau pengunjung datang ke Danau Toba ini, mereka itu hanya 1 atau 2 hari aja menginap. Padahal kalau kita lihat, kalau di Bali mereka mungkin lebih dari 2 hari atau 3 hari gitu. Artinya belum terlihat nilai jual Danau Toba itu, Prof.
Jadi kalau misalkan masyarakat Kota Medan karena 1 hari aja datang ke Danau Toba, habis itu pulang, Prof. Jadi Saya tadi minta variabel tawaran. Tadi yang government support masih oke. Terus satu lagi salah satu kok itu niat wisatawan itu, Prof. niat wisatawan. Apa Niat, itu? artinya niat mereka itu untuk Ini kan sudah ini intention ya tadi. Intention nanti marketing waternya. oh, siap, Prof. Katanya SDM tadi ya. Saya Ya, Prof. bebaskan tapi apa Pak satu lagi? Pak ada satu loh Pak variabel yang sangat-sangat saya lihat dari bacaan disertasi ini yang sangat-sangat belum bagus dan itu sangat perlu untuk ditingkatkan. Ada satu variabel yang menarik. Green economy, Prof. Ekonomi hijau, Prof. Emang di Toba bukan sudah hijau banget ya? Tapi dalam artian hanya hijaunya doang ya Pak, belum diinikan sebagai apa namanya sebagai sistem. Sehingga ada satu lagi Pak. Menurut Anda apakah ekosistem turisme Ya, ekosistem sudah oke di sana? belum, Prof. Masih terkendala, Prof. Turisme Jadi, ekosistem. belum terlihat dan Ya belum belum, ya itu justru itu menjadi Pak masalah, salah Prof. satunya. Ya betul, justru itu Pak salah satu adalah ekosistem semuanya mendukung. Itu kan nanti banyak hal ya Pak ya di sana. Itu Baik, Prof. memang tolong ini disampaikan salah satunya adalah itu saran menarik Pak. Memang tadi kan sehingga orang nggak bisa sampai 7 hari berapa ini karena ekosistemnya Iya, Prof. itunya belum berjalan dengan baik seperti di Bali hampir semuanya kan sudah ya Pak mensupport antara satu ekosistem dengan yang lainnya itu ya Pak. Kalau Ya, government support tadi salah satunya juga menarik. Kalau government support Anda taruh di mana rencana misalnya penelitian berikutnya? penelitian kalau saya sebagai dosen, Prof, untuk kepangkatan, Prof. Government support kok kepangkatan. Untuk variabel misalnya Anda meneliti lagi government support tuh Anda jadikan variabel apa? Government support. Variabel dukungan pemerintah menjadikan variabel independen, Prof. Ya independen atau biasanya sih kalau itu kan eksternal faktor yang Anda nggak bisa mengelola biasanya dijadikan variabel moderator gitu ya Pak ya. Baik, Prof. Gitu ya Pak. Pangkatnya apa Pak? Lektor, Prof. Oh lektor. Sekarang lektor bisa langsung guru besar Bapak Ibu. Kalau kemarin sempat nggak boleh harus lektor kepala dulu. Sekarang sudah boleh langsung tapi harus luar biasa. Q1, Q1. Oke, saya kira itu Ibu Ketua, Buka Prodi, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kurangan. Baik, Silakan terima Pak Riko. kasih. Makasih Prof. Arif Terima atas kasih, Prof. pertanyaan dan ujiannya, Prof. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Endang Sulistiani. Ya. Baik. Jalannya seperti berbincang bukan lemas. Kakinya kena asam urat. Ini sedang ada penderitaan asam urat ini. Baik, terima kasih, Prof. Ini kan sudah akibat banjir. Aku nggak bisa. Iya, Iya, Prof. Rumah masih bisa, Prof. Ini mobil, Prof. Harus bongkar mesin. asuransi pula. Udah habis, Prof. Udah lebih dari 5 tahun. Bisa sampai 50 bisa. Dan mungkin kita waktu itu mobil baru dia. Mobil baru. Di Aceh sana yang itu mobil terlalu banyak kali. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, Saya bilang wah yang maju kan mobil asal jiwanya hancur.
Insya Allah bisa diperbaiki. Terima kasih, Bro. Bisa diperbaiki. Nggak lagi, karena dia tinggi, yang penting Iya. dia. Masih 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 di bengkel. iya, Bro. Karena Dapat mau giliran. karena kemarin mau menerbitkan jurnal Bro untuk dengan internasional Bro. Jadi ke situ dulu gayanya Bro. Ya, jadi dia tunggu mobilnya dulu, Karena- jurnal nasionalnya kan bayarnya puluhan juta juga. Jadi prioritas lah, jurnal mana yang prioritas. Udah semester. Terima kasih Bro. Karena LOA-nya udah keluar. Udah keluar Bro. Udah. Udah Bro. Jadi dia udah bisa. Sudah saya lampirkan juga di slide saya. Sudah Bro, udah seminggu lalu. Jadi dia bisa langsung ya. Kalau diperbaiki beberapa harus direkamnya. Udah direkam. Ini nanti yang cover yang lembar kedua perbaiki. Panjang tadi kalau buat kalau nyambung. Nanti biasa jalannya. Terus setelah depan ke konteknya juga harus diperbaiki juga. Setelah dipertahankan di hadapan panitia ujian tertutup ini di bawah ini keren. Kasih tahu Mbak, data pro. Ini setelah dipertahankan di hadapan panitia ujian tertutup ini mungkin kita tahu. Tapi masih Kalau bikin yang kayak gini iya, ya. masa mungkin setelah dipertahankan di hadapan panitia ujian tertutup. Iya ya. Tapi nanti diperbaiki lah. Nanti ya apa ini aja infonya dari Propendak aja. Karena dari halaman 30 ini Saya dulu. Bisa saya lihat. Bro. Ya boleh lah orang perbaikan. perusahaan dasar sebagai gambaran itu kenapa dimasukkan dalam teori PMI Oh, siap Bro. ya yang model siklus perusahaan dasar itu bukan teori PMI dia kan Ya Bro. Ada subvariabel semua. nah nanti bisa nah di dalam konseptual Pak jangan langsung penelitian pada dulu secara teori bisa dulu misalnya kalau orientasi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis ini jelaskan dulu secara teori bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja bisnis baru penelitian rendah dulu gitu ya. Siap Bro. Nah, juga ya. Sampel yang populasinya 360 ya Pak. Siap Bro. Ya, 60 sampelnya 92. 192 dibagilah berdasarkan desa pasar ya. Ya, Bu. Desa wisata. Itu berarti gimana? Desa wisata Mea. Mea, Bro. Yang tadi itu. Mea. Mea. Iya. Itu artinya. Salah satu kampung Bro. Oh, namanya. Mea tidak Aku dulu. ada situ Pak, silang dari Mea. Ya. Oh, Buku-buku di situ lah. iya. Kita pikir ini dari Iya, aku baca Al-Fatihah Mea. Cantik kali. oh ya. Kakak kan lalu di Haposan. Berapa ya? Di Haposan itu terus dari efektif dia punya mes di situ, kalau di Haposan. Punya Pak Elisa apa Hotel. namanya? Kalau sama kita hotel itu. Ajalah kami ke situ. Siap Bro. Jadi kalau mau Bayar masing-masing Pak. hanya membayangkan ya hanya membayangkan. Boleh siap. Kalau nggak ada kos, Saya siap, Pak. Bayangkan. Enggak apa-apa kita bayar masing-masing. Siap Bro, saya siap. Kalau nggak dibuktikan, itu cuma iya. Bagus aja itu. Nah, kalau di saya dulu di UNAIR itu Pak Idris itu gimana itu Lita? Mana? Contoh kan saya satu. Datang di sini. Memang harusnya enggak hot. Ya, apa bohong? Ini apalagi rekomendasi Prof. Elizabeth. Di Medrea itu di mana? Tadi gitu Bro. Di sini kan nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jalan udah bagus Bro. Kalau naik pesawat lebih dekat. Naik pesawat. Nggak usah ada pesawat. Kalau saya baru pulang dari kampung kemarin hari Jumat karena anak saya 1 tahun.
dari Medan ke Siantar itu cuma sampai jam 20. Iya, kalau ada tol bro. Udah lewat Santet sekarang bro, udah dibuka bro. Udah lewat Simpang 2. Ke Bali G hanya 2 jam. Iya bro. Iya kan? Ke Meaknya berapa lama? Kalau dari Perapat ke Badige nggak sampai 45 menit, sekitar sih 45 menit. Kan jadi saya itu 1-2 jam nggak sampai, itu udah pakai makan ya di Siantar sampai ke Bali. Karena sekarang udah banyak lingkar luar kok. Jalan lingkar luar kan udah membantu kok. Kemarin yang banjir itu bisa dua. Bukan bro. Terus dari Meaknya ke Bali G berapa lama? Udah dekat kota itu ya bro. Artinya 15 menit udah sampai bro. Berarti nggak sampai 2 jam pas lah ya. Enggak bro, udah di pas kota Balige bro. Baru di sekitar situ ada daerah-daerah itu bro. Iya. Ya, Bali G banyak kali makan. Tiga pintu bro. di desa wisata Miat itu berapa jumlah homestay? Kalau sebenarnya bro, ini kan masih banyak yang tidak terdaftar bro. Jadi kita hanya cuma istilahnya memantau sana. Kalau dibilang 10 lebih bro. Ya maksudnya kan sektornya 11. Ini pasti jumlah sebenarnya lebih banyak. Iya bro. Iya, saya mau nanya sebenarnya 11 itu bagaimana dari banyak? Dengan sampling bro. Ya yang mana yang bapak itu 11? Bisa saya perhatikan dengan Microsoft Excel bro. Boleh. Microsoft Excel gitu bro. Sampling. Misalnya gini, desa wisata Miat itu ada 20 homestay. Iya bro. Bapak pilih jumlahnya 11. 11 bro. Jadi mau 11 dari 20 bagaimana? Yang metode sampling bro. Menggunakan software Pakai apa? Excel bro. Itu bisa saya praktekkan bro. Boleh, coba tunjukkan di sini caranya. Seperti apalah dengan Excel metode sampling. Itu yang dimaksud dengan Google Doc. Ya. Bagaimana menetapkan 11 itu menurut metode sampling. Udah. Aku nggak mau. Enggak, ada sesi tambah 2. Ada. Karena itu daftarnya nggak berlaku. Misalnya paling atas itu ya di sini. Jadi nggak. Saya di bagian 9. Kita kata undang. Kita dari kata sampai. Iya, ada itu. Oh, random ya. Iya bro. Oh, Sampling. ada bisa pakai Excel. Data analis. Tapi kan ranking randomnya. Sebutkan lah. Ada yang Bapak sebutkan Cuma ada. kamu cubit bisa
Ya, Prof. Assalamualaikum Pak Arif. Apa kabar? Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Makasih kepada Bapak langsung aja ya saya nanya sama. Hari ini kan kita mau bahas orientasi kesamaan dan semuanya. Dan akhirnya ada temuan, gitu ya. Sebenarnya posisi riset hasil riset ini dalam pengembangan ilmu itu di mana? Posisi riset kita ini dalam pengembangan ilmu manajemen itu di mana posisi? Memperkuat salah satu memperkuat green theory, Prof. Yang kedua research based view, Prof. Salah satu teori yang kita perkuat adalah research based view. Artinya bahwa sumber daya sama kemampuan manajer itu sangat berguna untuk menciptakan suatu daya saing secara teori. Di mana kan itu di riset itu ada internal ada eksternal ya. Iya, Prof. Kalau dari variabel yang saya teliti, salah satunya kan orientasi perusahaan dan kapasitas pemasaran, Prof. Itu turunan dari research based view. Ya, yang mana? Kan ada riset bagi atas. Di research based view itu sebagai green theory, baru turunannya adalah middle theory. Middle theory itu Bukan riset base-nya. Riset base-nya itu apa? Apa sih definisi riset base? Kemudian di mana lah itu berada riset Bapak? Itu yang ditanya. di sini, Prof, salah satunya di pengembangan model. Pengembangan model itu kalau kita lihat di sini dari variabel yang berpengaruh, bahwa artinya orientasi ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bisnis. Artinya bisa kita membangun satu model bahwa memang dengan adanya kreatif dan pengambilan risiko proaktif dan otonomi ini bisa menggambarkan suatu model agar kinerja ini bisa dapat meningkat, agar kinerja homestay ini bisa dapat meningkat, Prof. Jadi untuk supaya bisnis homestay ini maju dan meningkat, perlu namanya sosok pemilik bisnis itu harus kreatif. Baru selanjutnya yang kedua adalah pemilik bisnis itu harus bisa mengambil suatu risiko di saat adanya permasalahan atau perkembangan bisnis selanjutnya. Selanjutnya, Prof, proaktif, artinya setiap pemilik bisnis harus melihat yang namanya jangka pendek maupun jangka panjang proses bisnis yang sedang berlangsung. Baru satu lagi adanya suatu kebijakan otonom. Artinya setiap namanya pemilik homestay itu harus patuh terhadap peraturan, mau bekerja sama dengan pemerintah dan bisa memberikan suatu contoh kepada bisnis lain dengan adanya suatu kebijakan yang diterapkan di homestay tersebut. Posisi riset ini dalam pengembangan dan kemudian harus diikuti dengan satu bapak juga ya. Menjadi pelaku usaha. Iya, jadi ini berdampak dalam ya, juga dalam konsep kontekstual manajemen studies. Artinya kita kan membahas penelitian berbasis lokal, kan gitu ya. Itulah yang nanti harus kita lakukan sehingga jadi semakin berdampak. Karena kalau kita masuk ke jurnal, ke Scopus, kemudian ini kita bisa masuk logos bersama itu
posisi temuan kita ini untuk mengembangkan ilmu apa? Itu yang mereka butuhkan. Jadi ini juga nanti dalam ilmu misalnya manajemen strategi seperti yang tadi dikatakan, memang itu mengajarkan soft skill. Kemudian dalam bidang ilmu kewirausahaan, berarti posisi hasil riset ini kan menjadi bridge dan jembatani antara entrepreneurial orientation dan performance bisnis. Kan gitu lah, itu dia dalam bidang kewirausahaan kan ini menjembatani, pengembangan teori entrepreneurial orientasi usaha dengan kinerja bisnis. Kemudian dalam manajemen pemasaran, kita lihat di sini manajemen pemasaran, kapasitas pemasaran. Hasil riset kita mengatakan kapasitas pemasaran tidak selalu berdampak langsung terhadap kinerja. Kan gitu. Bahkan kapasitas pemasaran itu bahkan didominasi oleh budaya. Tapi budaya itu akan kuat kalau kita memiliki orientasi kewirausahaan. Kan dia dengan orientasi kewirausahaan yang bagus didukung oleh budaya yang baik, itu akan berdampak pada kinerja kesejahteraan. Jadi kalau ini yang nanti digali. Kemudian posisi riset kita ini dalam pengembangan ilmu manajemen apa? Manajemen wisata. Dan kita karena homestay dan kita melakukan UMKM, usaha mikro, kecil, kan gitu. Nah itu nanti kaitkan kita aspek kita posisinya di pengembangan ilmu yang dikaitkan dengan manajemen wisata. Bagus loh. Tapi bagaimana kita lebih banyak investasi dalam pengembangan ilmu? Kan gitu ya. Saya rasa itu seperti yang tadi menjelaskan mengenai orientasi kewirausahaan. Ya, ada kapasitas pemasaran bersama-sama. Apa ya perbedaan orientasi kewirausahaan dengan kapasitas pemasaran desa wisata? Gimana keterkaitannya? Baik, Prof. Saya izin Prof menjawab, Prof. Keterkaitan orientasi perusahaan dengan kapasitas pemasaran, Prof. Jika kita lihat dari objeknya, ini yang mau dipasarkan itu adalah objek wisata di destinasi wisata, desa wisata, Prof. Desa wisata itu masih kental yang namanya suatu budaya, masih kental yang namanya masyarakat atau kearifan lokal di sana, Prof. Kearifan lokal di sana itu artinya masyarakat yang ada di desa wisata itu, mereka itu selain bertani, mereka itu memiliki suatu kreativitas. Salah satunya contoh, mereka itu bisa menenun ulos selain dari posisi mereka bertani, Prof. Baru dengan mungkin mereka kreatif, contoh menenun ulos, seperti contoh, baru selanjutnya mereka aktif juga bagaimana melihat pangsa pasar dalam arti kita lihat sekitar Danau Toba ini, akses jalan ke Danau Toba ini untuk setiap desa-desa sudah bisa dicapai dengan tidak ada lagi jalan rusak. Artinya transportasi. Iya, ya, izin Prof. Ya, Prof. Transportasi sudah bagus. Jadi mereka yang datang ke sana itu, ke desa itu ingin juga mengemahami apa-apa aja mungkin yang mereka ingin tahu tentang desa tersebut. Sehingga disitulah masyarakat desa itu memanfaatkan kondisi bagaimana supaya mereka jangan satu hari datang, tapi mereka itu bisa menginap dulu 1 hari atau 2 hari di desa tersebut. Maka mereka itu dapat menciptakan suatu gambaran kegiatan bisnis. Salah satunya mereka membuat rumah mereka itu jadikan salah satu tempat penginapan. Seperti itu gambarannya, Prof, di penelitian saya. Jadi
Kasih Prof. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan nomor di Bapak itu apa dari bisa Keterbaruan dari para yang saya teliti Prof. variabel Kapasitas pemasaran desa wisata Prof. kapasitas. Pemasaran desa wisata Prof. Di sini dikatakan bahwa Bapak menyebutkan kapasitas pemasaran desa wisata kan sebagai novelty. Iya Prof. Apa yang membedakan variabel kapasitas desa wisata ini dari marketing capability dalam literatur riset base? Kalau keterbaruan di sini Prof, yang saya ambil kapasitas pemasaran desa wisata artinya mereka itu fokus memasarkan atau memperkenalkan desa wisata itu kepada publik. Dalam arti publik yang mereka teliti adalah masyarakat yang berkunjung. Masyarakat yang berkunjung ke sana itu ingin melihat kondisi desa-desa yang ada di sana. Tapi kan pemilik bisnis ini ingin tahu bagaimana caranya supaya pengunjung itu pendapatan mereka bisa ada di daerah tersebut, Prof. Jadi disitulah gambarannya. Maka saya peneliti menggambarkan kapasitas pemasaran desa wisata itu artinya tempat atau wadah bagi pemilik homestay untuk memasarkan desa wisata supaya masyarakat bisa tinggal atau berkunjung dan masyarakat di sana itu mendapatkan suatu penghasilan, Prof. Kapasitas pemasaran desa wisata kan itu lebih besar. Berarti apa fasilitas? Apa syarat? Bagaimana kualitas SDM mereka? Kan itu. Tapi kalau kita membahas orientasi kewirausahaan itu lebih mengarah kemana? Kepada suatu bisnis wirausahaannya, Pak. Orientasi kewirausahaan itu lebih mengarah ke mindset. Orientasi kewirausahaan itu lebih mengarah ke mindset. Itu bedanya. Jadi kita kalau kita membahas orientasi kewirausahaan, berarti kita lebih mengarah bagaimana mindset mereka sehingga akhirnya berdampak pada kinerja bisnis yang bagus. Sedangkan kapasitas pemasaran desa wisata itu lebih mengarah ke kapasitas Kegiatannya, Pak. pemasaran desa wisata, sarana, prasarana, dan istilah bagaimana hidup enggak kayak gitu. Nah, itulah dia sehingga itu berdampak pada kinerja. Implikasinya maksudnya, Pak. Iya, oke. Yang terakhir seperti itu. Hasil sebenarnya implikasinya kepada kepala dinas. Bapak ketemu dengan kepala dinas. Apalah yang Bapak sampaikan sehingga akhirnya kinerja bisnis homestay itu menjadi lebih bagus dari hasil riset ini. Berdasarkan hasil riset ini, Bapak kan buat S3 dia memikirkan proyek-proyek. Apa yang Bapak sampaikan kepada kepala sehingga terbuka mindset mereka dalam membangun dan mensupport para pemilik homestay sehingga kinerja bisnis mereka menjadi. Yang pertama itu sebenarnya yang saya sarankan Prof kepada kepala dinas itu adalah bahwa Danau Toba ini adalah suatu peluang bisnis. Ini adalah suatu peluang yang jangan sampai disia-siakan. Kenapa saya katakan seperti itu, Prof? Karena selain dari diakui sebagai salah satu pariwisata kelas dunia, Danau Toba ini sudah banyak namanya dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Setiap namanya Danau Toba itu untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas sudah dibangun. Sehingga kita mengharapkan kepada kepala dinas supaya biaya atau yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat itu dapat dimanfaatkan kepala dinas, karena mereka itu tidak lagi membangun jalan-jalan. Mereka itu hanya mengajak bagaimana masyarakat pengunjung supaya bisa datang ke daerah mereka tersendiri. Karena Danau Toba ini bukan satu pintu lagi tempat kunjungan wisatawan. Dulu Danau Toba ini kalau kita perhatikan dia hanya berpusat di Parapat, di Kabupaten Simalungun. Jadi kalau sekarang karena banyak yang namanya sudah akses dibuka, mulai dari
sudah adanya bandara, ada 3 bandara sekarang sekitar Danau Toba, Bandara Selangit, Bandara Sibisa, dan Kuala Namu sebagai dari Kota Medan. Ada lagi yang namanya armada kapal laut. Jadi dulu tidak. Yang pertama kepada kepala dinas supaya diberikan namanya gambaran memperkenalkan Danau Toba ini kepada daerah lain. Lalu yang kedua kepada kepala dinas disarankan supaya mempromosikan ini berskala internasional, karena kita ketahui untuk dana karena halalnya nggak ada. Saya begini nggak punya sertifikat halal, itu pengaruhnya besar. Iya, itulah. Kita nggak makan, nggak mau kita makan karena dosa yang kami akan tanggung berdasarkan agama. Terus homestay di situ tidak menyiapkan semua apakah piring sendok itu halal. Kalau dia nggak halal, kami harus sama. Nah itu kerjaan pula lah, aku cari dulu tanah liat di mana ya begini ya. Tapi barusan aku sih udah banyak rumah makan muslim gitu-gitu. Tapi kan ada homestay muslim. Itulah salah satu penyebaran muslim. Muslim itu tidak menentukan dia halal atau tidak. Halal itu adalah penghalalnya. Itu sudah distandarisasi sekarang di pelayanan. Homestay itu sudah menyebar di homestay di sekitar muslim. Homestay. Jadi misalnya Kita sudah sampai ke Sandiaga Uno. ya TikTok Sandiaga Uno, coba lihat. Misalnya orang dia datang jam 1 malam, hari itu homestay bilang nggak bisa, kami sudah tutup. Besoknya dia buka kamar mandi, muncullah yang namanya tikus, yang namanya toro. Kalau ya itu kan ditunjuki lah ya kan. Apa ya artinya gitu. susah pola pikir mereka itu memang masih susah buat dia. Bapak masukkan dari budaya gigit. Apa namanya budaya gigit. Indaho, Begudo. Pernah tahu? Itulah dia budaya. Aku nggak tahu. Tapi nggak bagus. Tapi itu yang budaya. Budaya gigit itu Indaho, Indadiao. Begudo. Ya, beres sama aku nggak dapat, kau nggak menikmati tempatku, aku nggak dapat uangmu, biar aja setan yang nikmati. Nah, itu perlu Bapak bikin pemilu itu sebetulnya berbahaya untuk. Tapi itu bukan nilai yang kita tak coba, Bapak
itu Romeo untuk anak. Ada Ya, untuk semua, untuk gula-gula, untuk itu ada Iya. lagi. Apa hormat apa namanya, hormat ke teman semarga, sayang sama boru, apalagi itu kan disertasi saya, Pak. Disertasi saya tentang etnik 3 itu ada. Tapi ahadiku ada itu adalah bisnis. Kalau ada atau nama sama bahasa apapun itu supaya anak kita dapat doina. Atau terus artinya kok anak setelah pegawai itu anak itu bukan semua. Laporan itu semua. Tapi saya disertasi saya tentang itu. Tapi itu 20 tahun yang nah, Bapak saya nanti Bapak FGD-kan, bener nggak kemana itu? Izin Bro, bisa menjawab Bro. Kalau orang Batak merantau, pemikirannya sudah pola modern Bro. Tapi kalau orang Batak tidak, masalahnya pengelola homestay ini perantau atau tidak? Nah, itu dia. ya jadi pola pikirnya masih Ya. Itu juga, tapi kayaknya pemilihnya beda deh. Enggak, saya situ. Situ. Ya, tapi tetangga saya kecil, dia dapat orang sana, sekarang dia tinggal di sana dan dikasih memang diperbaiki rumahnya untuk homestay, tapi tidak dibuat homestay karena mereka tinggal di situ. Dia bilang sebagai pusat di kampung kami dapat bantuan itu apa Homestay. itu kan kali-kali jadi ya banyak. Sakunta namanya. Nah, tapi nggak punya homestay karena mereka tinggal di situ. Sekarang Jadi untuk pribadi, Iya. Memang rumah pribadi, jadi diperbaiki kali-kalinya itu. bagian itu untuk perbaikan pribadi. Bapak itu diterimanya, tapi nggak Dia bisa jualan dia dilakukan. perjalanan itu jualan kan. Jadi rumah itu kan sih jadi perbaiki lah rumah orang itu untuk homestay. Tidak ada kami. Tapi nggak di tempat. Rumah itu nggak ada. Diganti kajunya semua diganti. Kayak Bobi waktu itu di daerah apa? Jalan Ahmad Yani. Jadi rumahnya dibagusin, jalannya dibagusin, nggak ada apa-apa. Banyak orang Bisa, bisa. Ya, ya. Ini Prof. Ali sudah. Pertanyaan apa sih ya, Kak? Terima kasih Bro. Terima kasih ya Prof. Terima kasih Bro. Pak Riko ya. Baik, Bu. Pak yang Bapak satu-satunya itu nanti di apa kalimatnya Pak, jangan simbolnya Pak buat. Oh, siap Bro. Siap Bu. Saya X1, X2 itu apa? Atau yang nomor itemnya nggak usah aja, langsung kenyataan itu Pak. Siap. Saya tidak usah. Baik, Bu. Kemudian, Pak kan ada sini membuat saran bahwa pokok adat, kan itu ya Bapak Iya, ya, iya, tidak Bu. hanya itu seremonial. Iya, Bu. Itu Bapak lebih mengemukakan gimana jadi penggerak gimana itu jangan Bapak gerak tapi menjadi penggerak aktif ya. Jadi gimana dia menggerakkan aktif secara aktif? Siap. Siap. Mungkin dia bisa mengubah mindset karena kan memang betul mindset Jadi, dengan Pak. Jadi dibandingkan beras tadi, sekarang beras tadi lebih banyak orang datang ke sana. Lebih terbuka. Nah, karena kita mereka dibandingkan yang ke daerah Jawa Iya, Barat. belum masih tertutup. Nah, aktif dari dulu sampai sekarang memang Karena mereka belum pernah pergi ke kota, Pak. Bu. Artinya mindset mereka masih di sekitar situ. Bu. nah, itu nanti memang mereka kurang lama memang Pak. Kalau misalnya kita ke kota bilang selamat pagi, selamat siang itu aku Masih. masih Mereka berpikir pola pikir mereka saya lah orang di sini, seharusnya saya yang dihargai. orang yang datang ke rumah Iya. apa kan gitu ya kan orang yang profil dari marketing. Jadi dari apa kan ya Pak di yang apa yang salah ini ya Pak ya. Nah, gimana mereka mungkin mereka lebih memberi aja atau mungkin lebih membuat suatu diskusi kan Pak atau lebih apa ya tidak komunikasi atau sosialisasikan itu kan harus di sini
nama labelnya. Oh, seperti izin dukungan pemerintah tadi support sama green economy itu. Di obat api mereka itu supaya mereka lebih menerima dunia Iya, supaya mereka lebih terbuka, Bu. Iya. Tapi untuk membuka pola pikir mereka, memang harus datang-datang ya perantau-perantau itu supaya membuka pola pikir mereka begitu. Supaya termotivasi supaya mereka lebih sopan, lebih santun memang. Sama-sama. Pas lagi lebih modern pola pikirnya, Bu. Ya, lebih modern lagi sekarang. Iya. Itu ya Pak. Termasuk nanti di abstrak Pak. Ya, Bu. Ini kan sekarang ini membahas nilai manusia, pariwisata. Sebenarnya apa yang menjadi itu kita bisa ini. Secara umum. Siap, Bu. Oke ya, Pak, saya tadi udah bikin catatan ya, banyak sekali yang harus dengarkan tadi dari rekaman, terus tulis apa aja masukan dari para pari, dari semua kelompok ini, kemudian nanti ya, tapi bikin dulu tabelnya, berapa enak maksudnya apa, berapa hari berikutnya, terus nanti. Siap, Bu. Semoga sebelum semester depan udah bisa tapi terbaik itu ya Pak. Baik, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Prof. Arif, assalamualaikum Prof. Arif. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Sudah selesai? Oke. Boleh live ya. Ya. Makasih semuanya Bapak Ibu. Nilainya 81,6 Prof. Arif. Iya. Oke. Kasih. Selamat ya, sudah sampai ke ujian tertutup. Enggak setelah lagi ya. Kasih perbaikannya kepada para kita juga. Baik, Bu. Jadi Pak itu menyayangi diri sendiri. Siap, Bu. Jadi nanti menuju dan terbuka itu kan sekali sudah. Maka 2 juta paling maksimal. Jadi kasihlah mau ujian online atau offline. Online aja ya. Dan dalam ekonominya sekarang ya Baik, Bu. tergantung bos ya. Bapak pikir kemana? Jadi kalau kita tetap mau offline, boleh di luar Bapak pikirkan itu. Ada keluarga Bapak sudah Rencana ada apa kampus universitas datang, kok. berarti offline kan? Pasti ada lah bantuan dari universitas ya. Coba tanya. Sudah ada, Bu, kemarin. 17,5 juta nih kalau apa? Tanya sama universitas, boleh nggak Bapak bantu 20 juta? Karena saya jelas. Ya kan tambah. Eksternal yang harus kita itu udah termasuk. Pesan itu udah termasuk program. Oke. Saya usahakan, Bro. Cari. Oh iya, tugas kami untuk Bapak. Semoga Bapak ini, karena ini juga gabe di bawah apa katanya kan. Iya, Bu. Gabe ada membanggakan nama siapa? Dari keluarga cuma masih satu. Iya. Jadi itu meaning dari gabe. Ya, kau telah membesarkan nama siapa? Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada foto, ada tertentu bisa dilakukan. Iya, Bu.
Makasih, Oke, Bro. terima kasih Makasih banyak, Bro Bro. Wenda. Makasih, Pak. makasih, Bro. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, selamat. Berdiri saya duluan. Makanya sebetulnya mau pinggir. Maaf, saya ada rapat lagi kami ini. Selamat ya Pak. Semangat Pak. Semangat ya Pak. Nah, sukses ya. Semangat ya. Selamat ya Pak. Semoga Allah memberkahi Bapak. Makasih, Bro. Pak, ini taruh di taruh saya. Ya, Pak, ini nanti taruh ke atas ya. Saya mau- Sebentar ya, Pak. Oke, selesai Pak. Semangat Pak Iko. Makasih, Bang. Sebentar ya, Bang.